belajarlah untuk mencintai kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena setiap orang sanggup menerima kebaikan, tapi tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Gitu. Maka belajarlah untuk mencintai kebaikan, merawat kebaikan. Disitulah kemudian kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu yang akan mengikis, menghilangkan atau bahkan meniadakan kekhawatiran-kekhawatiran. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Murid anyar si bungsu. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Kumaha? Mohon ieu teh aya perkawis naon? Cari proposal. Nyugun proposal. Kumaha babas? Ini ada beberapa hal tentang pemuda. Aduh. Ada sebuah tentang perbucinannya. Jadi fenomena sekarang banyaklah teman-teman di usia saya terjebak dalam istilah bucin gitu. Bucin teh naon Bas? Budak cinta. Jadi kumaha? Jadi terus. Oh, jadi terus kan. Jadi bucin teh budak cinta. Jadi situasi di mana manusia itu terselimuti oleh rasa emosional terhadap lawan jenisnya. Betul. Tanpa memikirkan dengan logika gitu. Dan pemuda yang sedang jatuh cinta susah untuk menerima nasihat. Aduh. Apalagi pemudanya jatuh cintanya sudah jatuh tempo. Oke, gimana tuh? Terkait itu ya, pemuda tuna asmara berarti ya. Gitu ya. Baik. Pertama gini, bahwa menyukai lawan jenis itu hal yang normal gitu, Bas. Jadi ketika Babas menyukai lawan jenis itu normal. Beda dengan ketika Babas menyukai hewan yang tidak normal ya. Gitu ya. Apalagi kemarin kan ngali sapi dibuligi kan. Langsung yang kawin kan bahaya. Maka pertama adalah itu normal menyukai lawan jenis. Artinya adalah bahwa pertama fitrah seorang lelaki itu, fitrah seorang pemuda itu adalah menyukai lawan jenis. Awalnya gitu, ketika dia menyukai pemuda. Maka disinilah kita perlu mengelola fitrah kita, menjaga fitrah kita supaya fitrah kita itu dapat tersalurkan dan tersampaikan tepat pada waktunya gitu. Kan dalam hidup gini ya, dalam hidup itu ada dua pasangan. Ada pasangan hakikat, ada pasangan syariat. Pasangan hakikat, pasangan yang sebetulnya nilai-nilai cintanya sudah ada gitu ya. Ada cinta monyet, ada cinta harimau gitu kan, udah ada gitu ya. Kalau dia nge-SMS ke pasangannya itu kan panjang, romantis bahasanya gitu kan. Iya. Senang itu bahasanya teh. Tapi ada juga tapi pasangan hakikat ini belum pasangan syariat. Artinya dari sisi syariat belum halal gitu. Masih haram gitu nya. Tapi jangan sampai gini, kalau Diki mau nikah ke ukti-uktinya nanti atau Babas mau nikah ke ukti-ukti, aku ingin menghalalkanmu. Salah bahasa gitu teh. Sabnaon itu awewe lain daging babi. Isi dihalalkan dengan daging babinya gitu. Maka satu dari pasangan apa? Hakikat. Yang kedua ada pasangan syariat. Pasangan syariat ini adalah pasangan yang sudah halal, sudah ada akad nikah. Tapi kadangkala kalah sama pasangan hakikat. Sudah jadi pasangan suami istri, tapi romantis juga baheula bobogohan gitu. Ya, maka untuk menyalurkan itu diantaranya adalah belajarlah untuk memahami tentang prinsip hidup pasangan gitu. Salurkanlah nanti itu ketika sudah berpasangan. Jadi ibaratkan gelas asmara kita namanya soalnya. Kita kasih gelas asmara. Kalau gelas asmara ini sudah awalnya fitrahnya penuh, menyukai lawan jenis itu penuh awalnya, saat tertarik.
ketika kita diuplak-eplok, misalnya uplak-eplok, digoyang-goyang. nah digoyang-goyang, Uplak-eplok. oke dah digoyang-goyang, di apa ya, diucat-acet, di naon artinya, dicicil di awal ketika gelas asmara Anda itu penuh awalnya ketika sudah muda, kemudian Anda cicil ke orang lain, maka gelas itu kan isi air itu akan menyusut. Iya. Sehingga ketika ente menikah, karena rasa ketertarikan dan rasa cinta ke lawan jenisnya sudah Anda bagi-bagi di jalan, pada akhirnya kepasangan syariatnya menjadi sisa dan berkurang gitu. Jadi dedak gitu, dedak misalnya naon, Dedak. sisa pisan lah, gitu. Sisa banget gitu. Itu jadi belajarlah untuk menyimpan itu ketika nanti sudah menikah sudah gitu. Secara syariat gitu. Iya. Jadi tapi ulah oge berpacaran setelah nikah bahaya itu teh. Berpacaran. Kan keusumnya udah hijrah. Jadi berpacaran nanti setelah nikah. Bahaya itu teh. Geus nikah pacaran deui bahaya gitu. Baong Pacaran. Gitu. Tapi Ustaz ada tapi ada beberapa yang memang sudah kan tadi gelas asmara sudah dibagi-bagi, terus akhirnya kan selingkuh terus pas sudah pasangan syariat tapi tetap melakukan selingkuh gitu. Jadi tetap melakukan menyimpang jalan gitu nya. Memang disitulah godaan seorang lelaki, seorang pemuda khususnya. Ini saya kasih tahu ya, penelitian mengatakan perempuan itu diuji kesetiaan ketika dia sudah tidak punya uang. Ketika rumah tangga tidak punya uang, dia diuji dengan kesetiaan itu, dengan kemiskinan. Kalau laki-laki, ujian kesetiaannya itulah dengan kekayaan. Ketika beunghar yang kawin deui bawa anak gitu. Ya, baik coba aja miskin pan geus hiji ge riweuh. Kemudian yang kawin deui mikir kawin deui geus hiji ge geus riweuh. Maka satu di antaranya adalah itu hati-hati ujian harta ketika setelah menikah, karena kata Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, aku heran pada pemuda yang dia hidup dalam kefakiran sedangkan Allah menjanjikan kekayaan di pernikahan gitu. Jadi guys, kok rumus pasti guys menikah mah pasti bakal mengalami kesejahteraan. Tapi kenapa nah abi setelah nikah tetap ripuh, berarti ada salah di niat nikahnya itu gitu. Berarti harus satu visi dulu di podcast yang lalu kan udah ngobrol. Belum nonton. Penontonnya belum. Naon nonton di naon? YouTube. Ya YouTube. Mau bisa nanti TV. Gitu kabas. Sekarang pemuda zaman-zamannya bucin terus betul. Sehingga mereka melupakan akan masa depan gitu. Gitu betul. Nah, biasa apa yang quarter life crisis iya, jadi ada istilah quarter life crisis. Jadi apa itu keresahan di usia kita, betul. Usia anak muda bahwa kita ini kedepannya mau jadi apa gitu. Diselimuti rasa khawatir. Alah. Nah, kadang eta galau dan depot. Iya. Galauan itu mah salah. Gitu. Jadi kumaha pertanyaan anak puguhna? Jadi bagaimana cara menentukan gimana ya? Menentukan harus gimana gitu. Mengikis, menyetir. Oke. Maka di usia-usia ente, di usia si Ananda sekalian, memang fase-fase sering main di depot gitu. Galon gitu. Depot. Di usia gitu, maka satu di antaranya adalah tipsnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Kahfi ya. Ayat 13 kalau enggak salah, nanti diceknya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya pemuda yang tidak akan galau itu mereka adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang beriman kepada Tuhannya. Yang kedua adalah wa zidnahum huda. Dialah yang akan diberi petunjuk. Jadi beriman dulu, nanti dia dikasih arah. Dia dikasih kompas hidup. Maka ketika di usia pemuda ini, satu di antaranya adalah cintailah kebaikan-kebaikan apapun itu gitu. Jadi
ketika kebaikan itu hadir mengisi seluruh rongga hidup kita, rongga dada kita, seluruh sendi-sendi kehidupan kita, maka kebaikan itulah yang akan kemudian mengusir kegalauan itu. Maka hidup, saya sering katakan ya, hidup yang sebenarnya itu bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup cari uang kemudian habiskan uang itu nikmati sendiri, bukan, itu bukan hidup. Hidup itu manakala kita mencari apapun kemudian menjadi spons, menjadi penyerap energi negatif di orang lain. Ketika orang ketemu Anda, orang putus asa ketemu kita, harapannya menjadi tumbuh. Orang galaunya menjadi terkendali. Orang yang beriman, imannya menjadi bertambah. Seperti itulah di usia pemuda. Karena di usia pemuda ini butuh sekali ruang dan aktualisasi diri gitu. Dan kemudian ketika dia sudah punya tempat untuk menyalurkan aktualisasi dirinya, hobi keinginannya, jangan lupa juga yang kedua. Berhentilah membandingkan dengan orang lain gitu. Jadi insecure. Lebih kan sekarang sosial media betul mudah diakses. Betul. Kita sering melihat kehidupan orang lain ya. Betul. Kehidupan ada Atta Halilintar, ada Atta Guludug, Atta Bentar, Jangkurang, Ciwalen gitu. Mau balik. Nah, gitunya. Kak, betul sekali ketika kita ini sering ya, saya sering sampaikan ke teman-teman, ketika ente mendapatkan informasi apapun, belajarlah untuk tabayun. Minimal ketika ente dapat share di grup WA, tong waka dibikin kabatur sehari 2 hari, sabnaon bisa jadi itu hoax gitu. Bisa jadi itu adalah informasinya belum valid gitu. Valid ngamak gitu. belum jelas. Sebab kayak gini, kenapa hoax kemudian begitu cepat menyebar? Karena generasi kita generasi ompong. Dia tidak mampu mengunyah informasi, dia tidak mampu menelan informasi secara jernih. Diteribulun dari informasi naon share langsung. Nepikeun ka saya punya 5 grup, kabeh shareanana itu sarua gitu. Padahal di jelema berbeda. Ya gitu. Maka dari situlah kemudian berhentilah untuk membandingkan diri. Ketika kita sering melajo medsos, nonton medsos, kita melihat kehidupan orang lain, atau bahkan punten kadangkala nih ketika Anda jadi orang tua nanti ya, hal yang paling menyakitkan bagi seorang anak adalah ketika ibu dan ayahnya membandingkan anaknya dengan orang lain gitu. Alih-alih menasehati dengan cara membandingkan, itu bukan menasehati, tapi justru malah menyakiti gitu. Sering kan di kampung ngomong kayak gini, tuh tinggal di budak batur mah geus boga anu gitunya. Budak batur itu sudah sukses dan sebagainya. Setiap orang memiliki potensi yang masing-masing, setiap orang memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa dibanding-banding. Ciptaan Allah beda-beda. Mun ciptaan Allah seragam lain jelema atuh teh mah pare eta mah gitu. Maka manusia itu unik. Maka kalau anaknya cerdas selalu bilang gini, lamun ceuk indungna kieu, "Jang, cenah tinggal di batur, lihat orang lain tuh udah punya anu." Kalau anaknya cerdas dia ngomong kayak gini, "Mama, hidung batu bagus maut." Mangguk kayak gitu. Nah, isian. Kan lebih jadi hati lah dibanding-banding gitu. "Mama, hidung batu mah udah meninggal. Diabetes." Ada mantu. Menyantai di batu coy. Dia hatu. Bahaya. Maka berhentilah untuk membandingkan diri sendiri. Setiap kita adalah ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yakinilah bahwa itu adalah produk terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan ke muka bumi. Apalagi ketika ente nanti belajar tentang ilmu biologi. Kan kita sebelum membahas lahir itu kan melawan berapa orang calon ente kan gitu. Sampai ke hadir dunia. Maka kemusyrikan adalah salah satu bentuk kemusyrikan adalah ketika kita tidak percaya bahwa kita adalah makhluk ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita tidak pede gitu. Musyrik sebenarnya nama gitu. Bahwa Allah wae bangga dengan kitanya hadir gitu. Banyak orang bangga. Sebenarnya bangga Sanggup yang gitu ya. Gitu tah. Yang kedua tadi apa? Berhenti membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, lihatlah Islam
kembali ke ayat tadi kata Islam memandang kita bahwa Islam itu menyebutkan bahwa usia-usia ente itu, usia-usia fase remaja dan pemuda itu adalah disebut dalam bahasa agama dengan syabab. Syabab itu adalah pemuda yang yang memiliki 3 kekuatan. Satu kekuatan akliyah, kekuatan akal, masih karena ence akal teh gitu. Beda jeung sepuh gitu nya. Yang kedua adalah kekuatan hamasah, kekuatan fisik. Yang ketiga adalah kekuatan hamasah itu kekuatan potensi. Yang ketiga adalah kekuatan jismiyah, kekuatan fisik. Gitu. 3 itu masih ada di badan Anda. Maka pemuda yang tidak jering galau adalah dia pemuda yang diantaranya dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam dirinya adalah potensi terbaik untuk dikendalikan. Jadi gitu. Kita harus mengekspor mungkin ya, mengekspor potensi kita, menggali potensi kita. Sebelum menggali itu meyakini dulu bahwa Anda adalah ciptaan terbaik. Ahsan takwim. Nah, itu. Gitu ya. Jangan sampai kayak gini, setan zaman sekarang santuy ya. Kenapa? Karena dia mendekati pemuda, kalau kagodal ini godal gitu. Nyase udah setan dengan goda. Ripu kalau kagodal gitu. Iya. Setan adalah makhluk ciptaan Allah yang nggak pernah gabut. Gabut. Asli setan nggak pernah gabut gitu ya. Maka satu tadi tipsnya apa tadi? Mencintai kebaikan. Kedua, berhenti membandingkan dengan kehidupan orang lain. 3 bersyukur dengan ciptaan Allah buat potensi ente gitu. Tah, justru di fenomena sekarang yang banyak ini kan salah satu sumber terbesarnya itu dari pengaruh lingkungan. Betul. Yang pertama. Terus apa yang kita lihat. Betul. Nah, yang tadi balik lagi. Bagaimana cara kita melakukan kebijakan dalam bermedsos. Betul. Maka ketika kita hari ini kan dirumahkan semuanya, semua aktivitas dirumahkan, gitu ya. Virusnya juga isolasi. setan tuh pernah isolasi. Kayak di mana-mana ya tahu. Setan. Pernah gabut ya. Nah, tengah goda gabut. Pernah setannya. Satu-satunya malah. Maka satu di antaranya nilai yang saya khawatirkan ketika hari ini semuanya dirumahkan, orang tidak ketemu Islam, orang tidak ketemu dengan nilai-nilai kebaikan. Maka di situasi kayak gini salah satu di antaranya topangan utamanya adalah keluarga. Saya sering katakan bahwa ketika di rumah kita bukan hanya sekedar bersama, tapi memiliki kehangatan berkeluarga bersama ngariung tapi tengah ngobrol gitu kan, jangan sampai terjadi karena kadangkala untuk mendidik anak soleh itu hanya butuh sekedar ditanya, hanya butuh sekedar ngobrol gitu, hanya butuh dengan sekedar ngopi lah gitu budak teh gitunya, berbicara hal kecil kadangkala untuk mendekati ke anak tuh hal saya kayak gitu gitu. Maka disinilah tumpuan utama ketika di situasi hari ini, di situasi ente sering main di depot kan galau gitu ya. Maka satu di antaranya perlulah sentuhan orang tua atau butuh dalam bahasa Dr. Nasyi Ulwan itu butuh mentor gitu. Babaturan traktor mentor pelatih, teman bermain, orang yang mengarahkan kan butuhnya kayak gitu. Sebab kayak gini, di usia ente itu bukan lagi butuh seorang guru sebetulnya, tapi butuh orang yang menjadi sosok teladan siapa yang harus saya ikuti. Butuh figur gitu. Maka satu di antaranya tumpuannya adalah orang tua atau mentor gitu. Kalau tidak ada mentor, tidak memungkinkan, maka orang tua. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia tidak punya ayah kan, maka dititipkan oleh ibunya Siti Maryam itu ke Nabi Zakaria sebagai mentornya gitu. Akad jeung Nabi Zakaria nitip pun anak gitu. Maka disitulah topangan kehidupan di usia ente butuh seorang figur. Kalau di rumah berarti ayah, berarti ibu gitu. Butuh sentuhan belayan kasih. Nah ini kembali ke tadi gitu, sentuhan
Nah kayak gitu. Nah, kembali ke tadi ya, ketika ini kenapa budak dia punten ya terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Punten bisa hamil di luar nikah, atau kemudian dia suka main sama lawan jenis. Bisa jadi dia itu menagih hutang pengasuhan dari ayah dan ibunya. Hutang pengasuhan dari ayah dan ibunya. Oh, kurang perhatian berarti. Bisa jadi kurang perhatian, atau bukan hanya itu, Bas, bisa. Kayak gini, ketika suatu saat si anak remaja dari sejak kecil dia kurang dicium, dipeluk, tidak ada kehangatan dari seorang ayah, ketika di usia segede ente, di usia remaja dan pemuda kayak gini, dia menagih dari lawan jenis. Gitu. Nah, maka disitulah pentingnya sosok seorang ayah bagi seorang anak perempuan. Maka disitulah juga pentingnya sosok ibu bagi anak laki-laki gitu. Bahwa inilah model suami yang harus saya pilih adalah model suami kayak ayah. Inilah model ibu yang harus saya cari adalah model istri seperti ibu saya gitu. Nah, sehingga dia tidak di usia remaja dia tidak menagih itu dari lawan jenis yang kemudian menjadi bahaya, menjadi anak akselerasi. Nah, tahu anak akselerasi? Kawin poe Senin, poe Rebo suka budak kan gitu. Akselerasi. Batuk masalah 8 bulan, 5 masalah 8 jam. Gitu. Anak akselerasi mana? Maka teman-teman sekalian di sini ya kita belajar tentang pendidikan ke anak muda itu ada bahasa kasih namanya. Kasih. Betul, bukan aura kasih, tapi bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada 5. Bahasa kasih itu ada 5. Setiap orang itu berbeda-beda bahasa kasihnya. Maka nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya selengkapnya 5 bahasa kasih ini. Satu bahasa kasih ungkapan pujian dan pengakuan. Usia seusia ente itu butuh pengakuan, butuh pujian. Asli. Usia ente itu butuh pengakuan. Sebab apa? Sebab kadang-kala menagih dari orang lain. Mencari dari diri, apresiasi. Buuk waktu belah 2, belah 5 misalnya. Belah 5. So, ingin menjadi tren center, ingin menjadi pusat perhatian gitu. Baju budak TK dipakai ke budak perawan, udah mama ngeletik atau kalau gitu. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Akibat tidak ada pengakuan dari ayah dan ibunya. Maka belajarlah untuk mengakui sekecil apapun kebaikan dan pencapaian anak di usia pemuda. Akui dan kemudian berucaplah terima kasih sehingga dia tidak menagih dari orang lain. Jika kieu loba pemuda, loba update status na WA-nya. Toko selutik update status na medsos tadi kan ya. Ujuk-ujuk alhamdulillah misal atau ya kamu kalau atau misal mau ke WC aja update status OTW WC misalnya. Lama banget nih aborsi di WC misalnya. Aborsi di WC. Pemuda aborsi di WC misalkan. Kenapa dia itu sering curhat ke medsos? Karena tidak ada ruang bagi dirinya untuk mengakui dan kemudian tidak ada ruang bagi dirinya untuk perhatian bahwa dia adalah orang penting gitu. Satu itu bahasa kasihnya. Caper berarti. Caper. Itu tadi apa? Bahasa kasih. Nah, bahasa kasihnya apa tadi? Pengakuan dan pujian. Nah kan di usia sekarang ada bahasa kasih yang tadi kan yang pertama pujian dan pengakuan. Betul. Yang kedua hiji sholat dan zakatnya. Yang kedua itu adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik, bahasa kasih sayang, bahasa cinta kita ke anak, bahasa kasih sayang orang tua ke anak. Itu yang kedua adalah sentuhan fisik. Ayah budak anu resep tunah nenek ka indung tanya. Atau ayah budak usia remaja kayak gini lamun nyium kebereket gitu. Pahamilah bahwa dia bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik gitu. Sentuhan fisik ayah budak anu diusapan kieu sama cicing. Tiga ayam cicing. Ayam pelung. Atau ayah budak anu punten, mohon maaf, ketika disentuh dia tidak terlalu nyaman. Ayah gitu. Berarti bahasa kasihnya lain. Maka satu di antaranya yang paling cocok untuk usia muda itu bahasa kasihnya yang pertama tadi pujian dan pengakuan karena dia sedang
mencari jati diri. Yang kedua adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik inilah kadangkala bisa melunakkan hati. Contoh misal ketika dia meraih sesuatu yang pencapaian apa dalam hidup, dia belajar untuk memeluk anak. Ragam punya kadangkala kok mau lanjut tempat tanyanya canggung kadangkala lanjut ke ragam canggung. Mungkin sediantaranya belajar untuk disentuh secara fisik gitu. Digabruk atau kadangkala punten dulu ketika saya masih sekolah SMA, ketika ketemu dengan salah satu guru, ketika saya salam ketika saya salam assalamualaikum, dia itu selalu memegang kepala, sing bager sing soleh, itu kadangkala memberikan energi ke hati. Wah nyaang guru teh gitu. Maka inilah pelajaran jadi guru, jadi ayah atau jadi teman. Ente kadangkala butuh sentuhan fisik gitu. Tapi ulah minang teuing jadi LGBT bahaya. Itu tuh ulah minang teuing kadangkala butuh sentuhan fisik gitu. Ente misal ketika ente galau kumaha awewe nya. Ketika nanti sudah nikah itu kadangkala teu butuh solusi lah muncul hati gitu. Dia hanya butuh didengarkan. Da solusinya mah geus nyaungeun sama gitu. Gitu nya. Siga kieu. Engke kang acuk nu mana? Nu koneng nu hideung. Dijawab ku kang teu hideung, tonggo mau nu biru. Gitulah perempuan. Kadang-kadang curhat nyerocos gitu nya. Hanya butuh didengarkan, hanya butuh sentuhan fisik diusap, tonggongna gitu. Nah, usia-usia ente itu pun menagih itu sebetulnya. Sehingga tidak meminta pelukan dari lawan jenis. Itu bisa jadi pelukan dari orang tua, sentuhan dari kakak, sentuhan dari adik atau mentor itu kadangkala gitu membuat hati lunak gitu kan, tenang batin damai gitu. Kan Nabi Muhammad itu ketika dia dialog dengan Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas bahasnya itu kan ketika dia naik naik kuda, dia menasihati Abdullah bin Abbas, ya gulam ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu sampai dikir, sambil dikekepan, dipeluk gitu yang erat-erat. Sebab usia remaja, usia dia sedang bergelut dengan kehidupan sehari-harinya. Dia sedang masa-masa tadi menentukan masa depan saya kayak gimana. Kemudian kehariwangnya gede, kekhawatirannya gede. Sedangkan kadangkala dibiarkan oleh ayah dan ibunya, sudah merasa dia sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa aktivitas sendiri. Padahal usia-usia ini usia-usia yang butuh perhatian besar gitu. Abdullah bin Abbas kan ditangkep. Siga kieu nya. Ente mau perlombaan. Debus misalnya atau One Pride misalnya, jadi iklan. MMA misalnya. Udah kelut. Ada tiba-tiba ada ayah atau ayah mentor, ayah pelatihna sebelum ente bertanding itu meluk erat. Kemudian ngasih kode, mau naon, enggak apa-apa ada ayah. Mau naon enggak apa-apa ada saya pelatih. Semua yang akan terjadi tanggung bersama. Itu memberikan percaya diri yang luar biasa bagi seorang yang ingin bertanding gitu. Ente pun sehari ini sedang bertanding melawan masa lalu, bertanding mempersiapkan masa depan, bertanding dengan keadaan, beki sulit beki dia teh gitu. Maka kadangkala butuh pompaan kepercayaan diri, baik itu dari teman maupun dari orang tua. Bukan orang lain. Bagi orang utan. Enggak boleh. Jadi harus dari teman sebaya gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama mungkin tadi kita butuh pujian. Pengakuan dan pujian. Tapi ulah resep teuing ki. Sabab pujian itu manis gitu. Jelema nu minang teuing dibere pujian, loba nu amis-amis, diabetes kayak itu. Mungkin itulah sebabnya di antara sosial kita banyak yang lebih mengungkapkannya di media sosial. Betul. Lewat Instagram. Dia berharap banyak yang lain. Kan ketika nulis status WA berharap loba nu lalajong. Terus nulis status buka deui sama lajong. Buka deui gitu kan. Sanggulnya. Lajongnya modalnya. Gitu. Atau muka IG sahabat geus like sebiji. 12, 13. Sia encan unfollow. Kayak gitu. Jadi mending cerita ke orang tua berarti. Orang tua. Atau mending cerita ulama ini, saya kasih tahu ya.
para ulama terdahulu di usia-usia remaja, usia-usia kayak gini, ketika dia punya masalah berat, ketika dia punya sesuatu yang sulit dipecahkan, Imam Nawawi yang bikin hadis Fathul Arba'in itu, semua masalah selesai di atas sajadah. Udah di atas sajadah. Molor. Atau anggar mikiran hirup. Allahu Akbar. Aduh. Gitu kan ya, maka seperti itulah. Yang selanjutnya kadenya usia-usia kayak gini kan usia-usia labil nih. Kadangkala amar ma'ruf jalan gitunya sambil munkar. Bukan amar ma'ruf nahi munkar. Sambil munkar. STMJ. Jadi itu yang paling bahaya gitu. Abah kemarin beres disunat kan. Abah disunat usia 23 tahun. 23 tahun. Oh. Di podcast yang lalu. Gitu ta, ini mah ngopi lah. Dari lapis Iqbal. Lakbal. Opi. Ditampung. Bubal. Bugis Akbal. Iqbal. Bugis Iqbal. Yang bugisna. Bismillah lah tuh, lain budha. Biasakan dalam hal kecil mencintai kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Suwir. Iya beak kabeh zikir parat kabeh segala hati punya. Ya, Tir. Ya komat salahun gitu. Amis lah. Gitu tah. Enak? Mantap. Aduh. Nih sponsor abadi. Pokoknya nama Iqbal. Iqbal mau lagi. Iqbal Ramadan. Namun Islam ya. Lamun Buddha. Iqbal Natalan. Kristen mah. Buddha mana mah tapalnya. Nah, mungkin tadi yang kedua tadi kan kita butuh sentuhan. Betul. Nah, saat di posisi saya pernah mengalami itu. Betul. Saat mau berangkat kerja, justru si emak bilang sambil salam, sambil nepuk-nepuk pundak, sing lancar pada mulana. Jadi ada energi tertentu yang muncul. Jadi kadangkala untuk mendidik anak soleh itu tidak mesti melalui metode-metode yang rumit lah gitu. Kadang-kala melalui sentuhan fisik kayak gitu, usap tangan kita, usap. Nih nanti ya di podcast selanjutnya, sekalian kita bahas 3 lagi bahasa kasih. Kemudian kita akan perdalam gimana sih sentuhan sebelah mana sih sentuhan itu yang membekas ke hati. Satu di antaranya adalah sentuhan punggung dari sini sampai ke bawah. Sentuhan kasih sayang di situ. Di sini sentuhan ketaatan, namun budak taat di dia usapna. Mun budak yang lineuk teh. Jinak nurut itu. Jinak hewan. Dari punuk dari leher sampai ke ujung ke bawah. Tong boga jelema ucing wae cicing. Ucing diusapan ai budak tah apa maka budakna ganti ku ngaranna ucing budakna. Pengucapan budakna dari sini sampai ke bawah itu usap gitu. Kadang-kala itu buat sentuhan fisik kayak gitu. Nanti di podcast selanjutnya kita akan bahas selengkapnya kayak gimana bahasa kasih melalui 5 sentuhan. Iya. Nah, terus gini. Kan dari hasil obrolan kita tadi dari kebucinan remaja saat ini, pemuda saat ini, terus krisis quarter life yang merisaukan pemuda, menggalaukan kalangan kami. Bagaimana tuh kesimpulannya? Gitu. Jadi satu tadi belajarlah untuk mencintai kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena setiap orang sanggup menerima kebaikan. Tapi tidak semua orang sanggup menerima kebenaran gitu. Maka belajarlah untuk mencintai kebaikan, merawat kebaikan. Disitulah kemudian kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu yang akan mengikis, menghilangkan atau bahkan meniadakan kekhawatiran. Mulailah menyukai kebaikan. Ketika ente tidak bisa menjadi solusi buat umat, solusi buat agama, minimal ente bukan bagian dari masalah gitu.
Pertama itu, sehingga Allah hadirkan petunjuk dalam kehidupan di usia pemuda. Yang kedua adalah berhentilah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau bahkan membandingkan ayah kita. Seandainya saya dapat memilih, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa saya tidak jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq? Saya tidak menjadi anaknya Umar bin Khattab yang setiap langkahnya mengusir setan. Tapi saya dilahirkan dari ayahnya yang itu gitu. Saya tidak bisa memilih itu. Maka untuk memuliakan beliau, untuk memuliakan ayah kita, ayah Anda gitu ya, tidak butuh prestasi dan melihat pencapaian ayah-ayah kita. Perlu itu. Cukup hanya melihat pengorbanan dia gitu. Betapa sulit jadi ayah. Apalagi ente kan ayah dan udah tidak ada, udah ada yatim kan gitu ya. Maka yang paling saya khawatirkan ketika ente hidup yatim, tidak ada ayah, mohon maaf. Yang saya selalu khawatirkan adalah kemaksiatan yang ente lakukan di usia ini adalah berdampak kepada kehidupan ayah tercinta di alam kubur gitu. Jangan berpikir terlepas dengan berharap. Kesedihan bagi seorang jenazah mayit itu ketika keturunannya sebagai masih hidup tidak pernah mendoakan dirinya gitu. Dan dia bahkan melakukan maksiat. Yang kedua itu. Yang ketiga tadi apa? Ahsani takwim. Belajarlah untuk banyak bersyukur bahwa saya adalah makhluk Allah yang terbaik. Mustahil Allah menciptakan makhluk gagal. Allah itu membuat manusia bukan seperti manusia yang ada malgehu kan aya nu tutungna aya nu tutung aya nu naon aya nu geheng. Allah menciptakan manusia selalu dalam bentuk yang sempurna, yang paling baik gitu. Menikmati itu, alhamdulillah Allah kasih saya potensi luar biasa. Semua manusia diciptakan unik, Babas Diki itu punya potensi yang berbeda. Disinilah pola pendidikan yang kadang salah. Pola pendidikan di sekolah itu memperlakukan manusia yang beragam dengan satu perlakuan. Contoh, kan di sekolah kalau ibarat, mohon maaf ya, di kelas itu kalau ibarat kebun binatang, ada siswa yang karakternya kayak monyet, tetekelan sih tamunya. Ya siga orang kalau nepan gitu nya. Ya siga lauk kan gitu nya, anu siga naon? Buek, gogokan gitu kan. Anu siga manuk terbang. Sedangkan soal ujian hiji, siapa yang bisa berenang? Atau menang lauk gitu. Si monyet nguleng gitu. Karena disitulah pendidikan kadang-kadang tidak terungkap keunikan pribadi. Maka satu di antaranya dari sini butuhnya mentor, butuhnya orang tua, tidak memperhatikan, tidak terlalu menjadi patokan nilai di sekolah gitu. Karena gini, anak yang nilainya 9 tadinya punten 8. Terus jadi punten 8. Alus mana jeung budak anu tadina punten genep jadi punten 8 alus mana? Muka dua, genep ka 8. Loncatnya 2. Sedangkan anak dari 8 ke 9 loncatnya 1. Tapi kadang-kala di kelas yang dipuji adalah punten 8. Gitu. Tidak melihat proses rangkaian proses itu. Bahwa pendidikan itu adalah proses perubahan akhlak, proses perubahan nilai, proses perubahan keyakinan. Dan itu kan tidak mungkin ditulis di rapot. Babas kalakuanana sae getol sholat kan nggak ada. Maka yakinilah bagi orang tua kita bahwa yang paling terpenting bagi anak itu bukan ranking dan prestasi. Sekali itu penting ya, tapi bukan utama. Penting. Yang paling penting itu adalah anak mencintai kebaikan. Nah kayak gitu. Nah terakhir bahasa kasih. Paseh nama duanya karena menagih itu kan selama ini yang belum ditemui gitu. Jarang ya bahasa kasih. Jadi gimana bahasa kasihnya maksudnya kayak gimana kira-kira simpulannya? Tadi yang pertama pujian dan pengakuan. Betul. Di usia ente butuh pengakuan dan butuh sentuhan fisik. Gitu ta. Selengkapnya 3 nanti itu di podcast selanjutnya ya. Yeah. Kalau dihabiskan di sini kan bahaya kan gitu ya. Belum waktunya gitu. Gitu. Ya, kira-kira sudah malam ternyata ya. Udah jam
12 sabar nih jam 12. Paeh jamnya. Yang podcast jam 12. Si koreng teh paeh jam. Ya Allah. Lapis dibekal ke bumi. Siap. Obat lapar lapis. Atur nuhun. Atur nuhun. Mungkin dari obrolan ini kita udah sedikitnya dapat pencerahan ya. Dapat pencerahan. Cang. Ya, itu saya rablang. Aduh, bisa masang lampu di tengah imam. Abah lah. Abah. Gitu pangitan Siap. Abi teras ka payun heula. Siap. Bade ngaronda ayeuna teh. Dalam meronda. Jadi meronda. Alhamdulillah. Iya lapisna dibekal kangge sakantenan aja meja. Aya teh di kantor. Ya, mangga siap nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.